Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan agar kami terus menghadirkan kisah nyata yang membuka mata dan hati. Apa jadinya jika sirine paling ditakuti di Nusa Kambangan meraung di tengah malam? Bagaimana mungkin 4 narapidana narkoba kelas kakap bisa lolos dari penjara paling ketat di negeri ini? Siapa mereka sebenarnya? Dan apa yang membuat mereka nekat menghadapi maut hanya demi secuil kebebasan? Inilah kisahnya. Langit di atas pulau Nusa Kambangan sedang mendung. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang besar akan pecah sewaktu-waktu. Di antara tembok-tembok beton tebal dan kawat berduri yang menjulang tinggi, para sipir berjalan pelan, sebagian baru saja menyelesaikan apel malam. Jam menunjukkan pukul 00.35 dini hari. Lalu tiba-tiba, terdengar raungan. Suara sirine panjang yang tidak biasa. Suara itu langsung membuat seluruh petugas yang berjaga di menara pengawas tersentak. Duar. Lampu sorot menyala serempak, membelah langit yang gelap. Suasana langsung berubah mencekam. Semua berlari. Beberapa membawa senjata lengkap. Kode merah diumumkan lewat pengeras suara. Petugas lapas senior berteriak dari radio komunikasi. Blok B8. Segera periksa. Ada laporan gerak abnormal. Satu persatu kamar sel dicek. Ada yang menggedor, ada yang memanggil nama-nama napi. Ketika sampai di kamar nomor 11, pintu tampak terkunci rapat. Tapi dari dalam, tak terdengar suara apapun. Petugas membuka paksa. Kosong. Tempat tidur masih berantakan. Ada sisa jejak lumpur di pojok kamar mandi. Benda mencurigakan seperti potongan logam dan pakaian basah ditemukan di kolong wastafel. Panik meningkat. Dalam waktu 10 menit, tim pengamanan lapas memastikan 4 narapidana kabur. Bukan sembarang napi. Mereka adalah anggota Ormas Grip yang sedang menjalani hukuman berat atas kasus narkoba lintas provinsi. Salah satu dari mereka sedang menunggu putusan banding vonis mati. Nama-nama mereka masuk ke daftar siaga tinggi. Seluruh jalur komunikasi darurat langsung diaktifkan. Tim dari Polda sudah dalam perjalanan menuju pulau. Petugas Brimob yang berjaga di wilayah Cilacap juga mulai dikerahkan. Para sipir yang masih terkejut saling bertanya dalam bisik. Bagaimana mereka bisa kabur? Ini Nusa Kambangan, bukan penjara biasa. Tak ada jawaban malam itu. Hanya suara sirine yang terus meraung, seolah mengabarkan bahwa sebuah bencana telah dimulai. Pagi hari datang tanpa kelegaan. Helikopter dari Brimob mendarat di lapangan kecil dekat Pelabuhan Sodong. Tim khusus dari Polda dan Kanwil Kemenkumham langsung melakukan koordinasi. Di balik ketegangan itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Bagaimana 4 napi bisa melarikan diri dari salah satu penjara paling dijaga ketat di Asia Tenggara? Penyelidikan dimulai. Rekaman kamera pengawas diputar ulang detik demi detik. Namun tidak ada tayangan yang jelas menunjukkan pelarian. Semua terlihat normal. Sampai akhirnya, salah satu kamera yang menghadap lorong kamar mandi blok B8 menunjukkan sesuatu. Dalam mode malam, terlihat pergerakan samar dari dalam kamar mandi. Seperti kilatan benda logam memantul cahaya. Tim teknis segera memeriksa langsung lokasi. Ketika lantai kamar mandi dibongkar, ditemukan sesuatu yang mengejutkan. Saluran pembuangan air yang tampaknya telah diperbesar secara manual. Ada bekas kikisan, goresan kawat, dan potongan besi kecil dari sendok makan serta paku yang diasah. Ini, digali dari dalam, ucap salah satu teknisi lapas. Salah satu napi dari sel sebelah akhirnya tak tahan. Wajahnya pucat. Dengan suara pelan, ia mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari kamar mandi malam-malam. Seperti ada yang mengikis batu, atau suara gesekan pelan yang konsisten. Aku pikir cuma suara tikus, katanya. Tapi 4 napi itu rupanya telah menyiapkan semua ini dengan sangat teliti. Mereka memanfaatkan kelemahan sistem di titik yang paling tak terduga,
kamar mandi. Selama berminggu-minggu, mereka menyimpan potongan besi dari kaleng makanan, menajamkan sendok aluminium, dan menggunakan sabun untuk meredam suara kikisan logam ke beton. Mereka menggali perlahan, sabar, dan konsisten. Tidak terburu-buru. Tidak menarik perhatian. Dari lubang saluran itulah mereka merayap keluar satu persatu, menuju ruang teknis di bawah lapas yang hampir tak pernah diperiksa. Di sanalah, lorong saluran air mengalir ke arah pantai berbatu. Petugas senior terdiam melihat peta arsitektur lama Nusa Kambangan. Mereka tahu jalurnya, ucapnya lirih. Kemungkinan besar, mereka mendapat akses ke denah lama, entah dari napi lama, oknum dalam, atau jaringan di luar. Tapi satu hal kini pasti. Ini bukan pelarian iseng. Ini adalah pelarian terencana, rapi, dan mematikan. Angin malam di sekitar pantai selatan Cilacap bertiup dingin, menusuk hingga ke tulang. Laut yang memisahkan Pulau Nusa Kambangan dan daratan Jawa tampak tenang dari kejauhan, tapi semua tahu betapa liar arusnya di bawah permukaan. Dari hasil penyisiran awal, ditemukan jejak kaki di bebatuan pantai belakang kompleks lapas. Lumpur basah, bercampur bau garam dan sisa potongan kain. Tim Brimob menyisir garis pantai hingga fajar menyingsing. Mereka akhirnya menyadari satu hal. Keempat napi itu benar-benar nekat. Setelah keluar dari saluran pembuangan, mereka langsung menuju laut. Tanpa perahu. Tanpa perlindungan. Mereka berenang. Salah satu penyidik bergumam, kalau bukan karena putus asa, tak akan ada orang waras yang berani menantang arus selatan seperti itu. Bukan hanya arus laut yang deras, tetapi juga ancaman hewan buas, suhu dingin, dan ombak liar malam hari. Tapi bagi keempat napi itu, bahaya di laut lebih bisa ditanggung ketimbang bahaya vonis mati atau belasan tahun mendekam dalam jeruji. Dari catatan napi, terungkap bahwa mereka telah berlatih fisik setiap hari selama berbulan-bulan. Push up, latihan tahan napas di kamar mandi, hingga simulasi berenang di bak air saat malam tiba. Salah satu penjaga yang sempat mengawasi mereka sempat bingung. Kirain cuma supaya badan sehat, katanya. Ternyata semua itu bagian dari persiapan. Sementara itu, di daratan, polisi mulai menebar DPO nasional. Foto-foto keempat napi disebar ke seluruh wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Terminal, pelabuhan kecil, stasiun kereta, bahkan pesantren dan pondok warga diperiksa diam-diam. Ada desas-desus, mereka akan menuju ke arah barat, mencoba menumpang kendaraan dari terminal Gumilir atau mungkin sudah punya kaki tangan di luar. Tapi sayangnya, dugaan itu masih simpang siur. Yang pasti, mereka telah berhasil menyentuh daratan. Itu dibuktikan oleh satu temuan mengerikan. Seekor anjing pelacak berhenti menggonggong keras di dekat sebuah rawa tak jauh dari garis pantai Cilacap. Di sana, ditemukan satu kantong plastik berisi celana napi dan 2 kaleng susu bekas. Itu artinya, mereka sempat beristirahat, mengganti pakaian, dan bersiap melanjutkan pelarian. Malam itu, laut telah menyimpan rahasia kelam. 4 bayangan hitam telah menyeberang. Dan kini, mereka adalah buronan paling dicari di seluruh negeri. 4 hari setelah kaburnya napi dari Nusa Kambangan, situasi di Cilacap makin panas. Polres, Brimob, dan Intel lapangan mulai membentuk tim pencari bayangan. Perburuan besar-besaran dimulai. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memastikan kemana para napi itu pergi. Satu hal yang mulai terasa ganjil, beberapa saksi melihat sosok-sosok mencurigakan di sekitar terminal, tapi semuanya menghilang sebelum bisa ditangkap. Mereka seperti tahu celah antara patroli dan waktu lengang. Gerak mereka terlalu rapi untuk orang yang kabur tanpa bantuan. Dari sinilah benang merah mulai terurai. Keempat napi tersebut diketahui adalah bagian dari organisasi massa bernama GRIP, yang selama ini dikenal punya jaringan kuat di lapangan. Tidak semua anggotanya kriminal, tapi sebagian memang punya keterkaitan erat dengan jaringan narkoba dan premanisme. Polda mulai menyisir data anggota GRIP yang pernah mengunjungi keempat napi selama masa tahanan. Dari rekaman kunjungan, muncul satu nama mencolok, Roni Sancang.
Roni dikenal sebagai eks-koordinator lapangan GRIP wilayah Banyumas, yang pernah 2 kali ditangkap karena dugaan peredaran sabu, namun selalu lolos karena kurang bukti. Terakhir kali ia tercatat mengunjungi napi bernama Andra Mahesa, salah satu dari 4 pelarian, 3 bulan sebelum kabur. Intel yang menyamar sebagai kernet bus berhasil menangkap percakapan 2 pemuda di terminal yang menyebutkan nama Roni. Salah satunya bilang lirih, kalau Mahesa lolos, pasti dia ke Roni dulu. Dari sinilah, fokus penyelidikan mengarah ke Banyumas. Tim Brimob menyisir beberapa titik markas tidak resmi Ormas GRIP. Sebagian kosong, sebagian lainnya tampak terburu-buru ditinggalkan. Di salah satu pos yang tersembunyi di balik bengkel tua, ditemukan 1 jaket tahanan berlumur pasir dan 2 bungkus mie instan setengah terbuka. Belum sempat dimakan. Meninggalkan aroma pelarian yang terburu-buru. Namun, belum ada jejak fisik yang mengarah ke penangkapan. Petugas makin yakin, pelarian ini didukung jaringan luar. Mereka tidak hanya berenang, tidak hanya menggali, tapi juga dibantu kabur lewat bayang-bayang. Bayangan hitam dari organisasi GRIP. Kini, situasi makin genting. 4 narapidana itu tak hanya jadi buronan, tapi simbol dari kebocoran sistem keamanan nasional. Jika mereka lolos lebih lama lagi, bukan tidak mungkin mereka membangun kembali jaringan narkoba dari luar. Waktu terus berjalan, dan pengejaran belum juga membuahkan hasil. Hari ke-6 pasca pelarian. Rasa malu dan tekanan publik terhadap aparat penegak hukum kian memuncak. Media nasional menyoroti lemahnya sistem pengamanan Nusa Kambangan, dan menuntut jawaban. Bagaimana mungkin napi narkoba kelas kakap bisa lolos begitu saja? Kapolda Jawa Tengah menginstruksikan pengawasan menyeluruh di jalur-jalur sempit dan perlintasan antar kota. Sementara itu, Brimob memperluas penyisiran hingga ke jalur tikus di pedalaman Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Di balik layar, tim Intel mulai menyadap jaringan komunikasi yang berpotensi berkaitan dengan Ormas GRIP. Dari sana, terekam 1 percakapan mencurigakan melalui radio HT lokal, memakai kode yang sulit diurai. Tapi 1 kalimat terdengar jelas. 4 bayangan itu harus keluar malam ini. Jalur Pelabuhan Jetis siap. Tim langsung digerakkan. Pelabuhan Jetis, sebuah pelabuhan kecil nelayan di barat Cilacap, dijaga ketat malam itu. Kapal-kapal nelayan diperiksa satu persatu, dan warga sekitar diminta waspada terhadap orang asing. Namun lagi-lagi, para napi itu tak muncul. Hingga keesokan paginya, 1 nelayan tua datang ke pos Brimob